Shalom anak-anakku sekalian, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom juga Pak Guru. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita. Namun hari ini kita akan membahas kesimpulan dari materi kita sebelumnya, yaitu iman dan pengharapan. Oleh sebab itu, Pak Guru berharap kalian dengar dengan baik, simak pembelajaran agar kalian dapat mengerti serta memahami setiap materi yang Pak Guru sampaikan. Baiklah Pak Guru, kami semua akan duduk dengan tenang menyimak setiap penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Guru. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Roh Kudus mari pimpin kami, sertai kami, sehingga setiap pembelajaran yang kami ikuti, kami dapat mengerti, memahami, dan lebih lagi mampu menerapkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, pembahasan kesimpulan kita hari ini dimulai dengan judul makna iman dan pengharapan. Kalau kalian melihat di papan tulis ada ilustrasi, yaitu ada gambar orang yang sedang dalam perahu dan menggunakan dayung. Jika demikian, maka Pak Guru bertanya kepada kalian, apa sih fungsi dari dayung tersebut? Nah, ternyata fungsi dari dayung tersebut itu sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu tersebut, sehingga perahu tersebut bisa bergerak maju dengan begitu lajunya. Jika tidak ada dayung, maka perahu tersebut tidak akan bergerak maju. Nah, kalau diperhatikan pada gambar tersebut, nah di dalam perahu ada orang, dan orang-orang tersebut menggerakkan dayung yang ada di tangan mereka, sehingga membuat perahu tersebut melaju begitu cepatnya. Nah, apa makna dari ilustrasi gambar tersebut? Perhatikan baik-baik. Perahu diibaratkan sebagai kehidupan manusia, dan untuk menggerakkan hidup itu berjalan lurus untuk mencapai tujuan adalah diri orang itu sendiri atau pribadi. Sedangkan dayung diibaratkan sebagai kekuatan iman dari manusia yang digerakkan oleh komitmen serta pengorbanan yang tinggi untuk mencapai harapan yang diinginkan. Dengan demikian, berdasarkan ilustrasi pada gambar tersebut, ada 3 hal yang patut dilakukan dalam kehidupan. Yaitu yang pertama, komitmen dan pengorbanan dibutuhkan untuk mencapai sebuah harapan. Yang kedua adalah kekuatan, yaitu kekuatan iman, kepercayaan, keyakinan yang teguh kepada
Allah. Dan yang ketiga adalah penggerak yang menggerakkan seluruh jiwa, raga, dan roh untuk terus berjuang di dalam doa kepada Allah untuk mencapai harapan yang diinginkan. Selanjutnya, karena iman tersebut merupakan kekuatan bagi orang-orang percaya yang dapat menggerakkan kehidupan orang-orang percaya untuk terus berjuang, untuk terus bergerak maju, mencapai harapan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Maka iman tersebut wajib dijaga dan terus ditumbuhkan dalam kepribadian orang-orang percaya. Lalu bagaimana caranya kita menjaga iman kita kepada Allah serta menumbuhkan iman tersebut? Nah, perhatikan baik-baik. Di papan tulis, kalian perhatikan yang pertama, yaitu mengenakan kelengkapan rohani. Apa saja kelengkapan rohani Kristen? Nah, kalian bisa baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Di sana sangat jelas dituliskan tentang perlengkapan senjata Allah yang harus diperoleh, yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga dan menumbuhkan iman, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah untuk mencapai harapan, yaitu dengan menjalankan setiap perintah dari Allah. Nah, apa saja perintah Allah yang harus kita lakukan? Bisa kalian baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Di sana sangat jelas dituliskan perintah Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Jadi, jika kita melakukan semua perintah dari Allah dan memperlengkapi diri kita dengan kelengkapan rohani, maka iman dan keyakinan kita akan terus meningkat, akan terus bertumbuh, dan kita akan memiliki kekuatan terus bergerak, berjuang, dan mencapai pengharapan yang kita inginkan. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, apa buktinya Pak Daud? Apa ada tokoh-tokoh Alkitab yang bisa Pak Guru tunjukkan sebagai contoh teladan iman kepada kami, supaya kami percaya, supaya kami bisa melihat dan melakukan apa yang telah kami dengarkan dari Pak Guru, dari penjelasan Pak Guru? Perhatikan baik-baik. Tentunya banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab,
tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang bisa kita pelajari bersama. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Tokoh yang pertama yang memberikan teladan iman yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 tokoh ini bisa kalian lihat kisah mereka, baca kisah mereka dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 30. Di sana menjelaskan sangat jelas kisah dari ketiga tokoh tersebut, bagaimana iman mereka, bagaimana keyakinan mereka kepada Allah sehingga mereka terbebas dari ancaman, mereka terbebas dari persoalan masalah yang mereka hadapi. Apa saja ancaman yang mereka hadapi saat itu? Ancaman yang mereka hadapi adalah ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ketiga tokoh ini, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengambil tindakan yang berbeda, yaitu mereka melanggar perintah atau titah dari Raja Nebukadnezar dengan tidak menyembah patung yang didirikan oleh raja. Dan akhirnya mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa api di mana tempat Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan itu dipanaskan berkali-kali lipat panasnya. Dibuat begitu panas sehingga orang-orang yang membuang Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar hangus. Tetapi ketiga tokoh tersebut sehelai rambut pun tidak terbakar, sehelai jubah pun tidak hangus. Nah, tindakan iman yang ditunjukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego menggugah hati raja dan mengakui bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Allah yang hidup. Tokoh kedua dalam Alkitab yang memberikan teladan iman yang kita pelajari hari ini bersama-sama yaitu Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 sampai pasal 7 sangat jelas dituliskan bagaimana Nuh dengan imannya yang penuh taat kepada Allah dalam membuat bahtera dengan ukuran-ukuran hasta-hasta yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, hingga bahtera itu selesai dan Allah menghukum bumi yang penuh dengan kejahatan serta menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Tokoh berikut dalam Alkitab yang memberikan teladan iman keyakinannya kepada Allah adalah Abraham. Alkitab mencatat bahwa Abraham ketika diperintahkan Allah untuk pergi meninggalkan kampungnya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan seluruh sanak saudaranya, keluarganya, ke tempat yang sama sekali dia belum ketahui. Dia tidak pernah melawan. Dia tidak pernah melakukan negosiasi dengan Allah. Tetapi dia langsung meresponi perintah Allah itu dan pergi dari tanah kelahiran ke tempat di mana Allah kehendaki. Semua kegiatan pembinaan
mental rohani yang dilakukan melalui kegiatan rohkris dan kegiatan bersih rohani merupakan upaya untuk mengarahkan, membina, membentuk, serta menjadikan pribadi semua siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 188 menjadi pribadi yang mandiri serta pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah sepenuhnya sebagai Sang Pencipta. Tindakan iman Abraham yang berikutnya yang dapat kita pelajari bersama-sama sesuai dengan gambar yang kedua pada papan tulis, di mana Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai putra satu-satunya. Tapi Abraham juga tidak melawan, tidak melakukan negosiasi kepada Allah, tidak ragu sedikit pun, tetapi dengan keyakinan, kepercayaan yang penuh kepada Allah, dia mentaati apa yang Allah perintahkan dengan mengorbankan putra satu-satunya, yaitu Ishak, kepada Allah. Nah, tokoh-tokoh yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, baik itu Sadrak, Mesak, dan Abednego maupun Nuh dan Abraham, mereka itu adalah bagian dari tokoh yang menunjukkan teladan iman kepada kita untuk kita teladani. Nah, dari tindakan beberapa tokoh Alkitab ini, kita dapat menemukan bahwa dalam kisah mereka, mereka menunjukkan ketekunan mereka, menunjukkan keteguhan iman mereka, mereka menunjukkan perjuangan mereka untuk menggapai harapan mereka dengan taat penuh kepada Allah. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Mari kita memaknai iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah. Melakukan setiap apa yang Allah mau. Dan menerapkan semua apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Dan teruslah berjuang, bergerak maju dengan kekuatan daripada Allah untuk menggapai harapan, menggapai impian di dalam Yesus Kristus. Demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kesimpulan iman dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Jika ada pertanyaan, Pak Guru persilahkan kepada kalian untuk bertanya. Tidak ada pertanyaan, Pak Guru. Terima kasih atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anakku sekalian, jika tidak ada pertanyaan, maka Pak Guru menganggap kalian sudah memahami semua pembelajaran hari ini. Kalau begitu, kita akhiri saja pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus mari ingatkan kami dan mampukan kami untuk melakukan semua
yang telah kami pelajari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.